Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ketua Yayasan Bina Patria Nusantara, yang terhormat Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang kami hormati Direktur Utama PJT 1, yang kami hormati Kepala BPDAS HL Berantas Sampean, yang kami hormati Ketua MKTI Komisariat Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, yang kami hormati Bapak Camat Wagir, yang kami hormati Komandan Koramil Kapolsek Wagir, Kepala Desa Kalisodo, Kepala Desa Jedong, dan Kepala Desa Sukodadi, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini Selasa 2 Februari 2021 kita dapat mengikuti kegiatan peletakan batu pertama Sekolah Lapangan Konservasi Tanah dan Agroteknopark di Wagir, Kabupaten Malang, dengan harapan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan pembangunan dapat terrealisasi sesuai dengan harapan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Bapak Ibu yang kami hormati. Berikutnya yakni laporan Ketua Pelaksana oleh Bapak Erwin Ismu Wisnubroto, SP MPhil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Bapak Profesor Eko Handayanto. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Perum Jasa Tirta 1, Bapak Dr. Raiman Valian. Kepada yang terhormat juga Bapak Kepala BPDAS HL Berantas Sampean, Bapak Insinyur Punto. Kepada yang terhormat Bapak Ketua MKTI Komisi Jawa Timur, Bapak Dr. Didik Suprayoko, dan juga kepada Bapak Camat Wagir dan Bapak Kepala Desa Jedong, Dalisodo, dan Sukodadi, serta para undangan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak-Bapak dan para undangan di lahan percobaan lapangan Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Wagir. Sebagai pengantar, lahan percobaan lapang Universitas Tribhuwana Tunggadewi ini sudah lama digunakan juga untuk penelitian baik mahasiswa maupun dosen, namun dengan dukungan dan juga kerjasama dari Perum Jasa Tirta 1 dan juga Berantas Sampean, maka isi dari lahan lapangan ini akan dikembangkan untuk menjadi sekolah lapangan konservasi tanah dan air dan juga sebagai cikal bakal Agroteknopark Universitas Tribhuwana. Sebenarnya acara ini kami sudah rencanakan sejak lama. Tadinya akan kami laksanakan di 10 Januari yang bertepatan dengan Hari Sejuta Pohon. Namun karena kondisi pandemi dan juga
PMKM Kota Malang sehingga kami harus mengundur di hari ini yang di 2 Februari yang bertepatan dengan Hari Lahan Basah. Yang kebetulan juga masih temanya adalah tema konservasi tanah dan air. Sedikit pengantar dari kondisi lahan di Wagir ini, kita memiliki kondisi lahan yang sangat bervariasi sekali. Dari kelas kemampuan 1 yang sangat produktif sampai kelas kemampuan 7 yang harus digunakan sebagai kawasan lindung. Oleh karena itu, karena kita memiliki kondisi lahan yang sangat beragam ini, maka perencanaannya tentu harus sesuai dengan kemampuan lahan dari masing-masing kelas tersebut. Sehingga idenya adalah untuk mengembangkan sekolah lapangan konservasi ini, selain untuk memberikan pelatihan dan kegiatan pendidikan kepada mahasiswa, namun juga kepada masyarakat umum dan juga kepada praktisi di bidang pertanian maupun kehutanan yang terkait dengan konservasi tanah dan air. Dan untuk rencana pengembangan Agro Teknopark di sini juga akan direncanakan tidak hanya sebagai kawasan budidaya berbagai macam tanaman dan juga nanti ada pengembangan untuk peternakan yang sustainable. Jadi mengarah kepada sustainable agriculture, pertanian terpadu. Namun juga nanti akan direncanakan untuk pengolahan teknologi pasca panen dari hasil-hasil budidaya pertanian yang dilaksanakan di tempat ini. Mungkin pengantar dari saya cukup sekian. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran, atensi dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan oleh Rektor Universitas Tribuana Tunggadewi, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Eko Handayanto MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebelah kiri saya, Direktur Utama Perum Jasa Tirta, yang terhormat Bapak Kunto, Kepala BPDAS HL Jadas Berantas Sampaian yang kebetulan berkantor di Sidoarjo, rekan-rekan dari cabang dinas kehutanan Kabupaten Malang, Bapak dari perwakilan dari Polsek Wagir, Pak dari Desa Jedong perwakilan, kemudian rekan-rekan dari Perum Jasa Tirta dan para wakil rektor serta dekan di lingkungan Universitas Tribuana. Selamat pagi di cuaca yang cerah ini, meskipun dalam suasana yang masih prihatin dan suasana pandemi yang masih belum terkendali dengan baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama dalam rangka pembukaan atau peletakan batu pertama rencana Universitas Tribuana untuk membangun sekolah lapangan konservasi tanah dan air, dan sekaligus akan digunakan sebagai Agro Teknopark, Agro Edu Teknopark sebenarnya, karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan maupun mahasiswa dan rekan-rekan dari wilayah ini dan sekitarnya untuk pengembangan atau konservasi lahan dan tanah dan termasuk juga rencana mungkin akan ada support yang kuat dari Perum Jasa Tirta, diantaranya mungkin kalau saya tidak salah akan ada semacam ya kayak seperti museum mini bendungan mini, bagaimana mengelola air dan lahan dalam kondisi yang lebih bagus. Perlu kami sampaikan, ini adalah kami ada lahan di sini sekitar hampir 8 hektar dan merupakan inisiasi utama adalah dari Profesor Wani Hadi Utomo, pengelola Universitas Tribuana, dan beliau terkenal sejak lama sebagai profesor konservasi tanah
meskipun sebagai PNS di UB tetap pensiun, tapi hanya PNS saja yang pensiun, tapi karirnya tetap seumur hidup. Semangatnya, jadi beliau semangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan, terutama warga di sekitar lokasi ini dan juga adik-adik mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk bisa memanfaatkan ini. Memang tidak akan selesai dalam waktu singkat, mungkin kita perlu waktu 2-3 tahun untuk menuntaskan semuanya. Dan mungkin menurut pengalaman saya, kebetulan saya bidang, jadi mungkin kali di Indonesia konservasi tanah dan air. Kalau biasanya dulu ada sekolah lapangan pengendalian hama terpadu misalnya, yang mungkin kita menyadari bahwa semakin akan ada lahan dan tanah akan semakin berat karena bertambah dengan cepat sekali, sedangkan luasan lahan atau tanah tidak bertambah, tetap saja malahan berkurang penggunaannya dengan konversi macam-macam, konversi dari yang kehutanan dari lahan menjadi lahan pemukiman, sehingga yang saya menyadari tugas sangat berat rekan-rekan dari BPDAS, HL, dan dari cabang dinas kehutanan akan sangat berat sekali mungkin gimana mempertahankan hutan yang pasti tidak akan pernah akan tetap luasannya, pasti akan berkurang karena seiring dengan jumlahnya manusia. Nah ini sekarang bagaimana kita menyikapi dengan sekolah lapangan ini, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat datang Bapak, mohon maaf agak terlambat. Terima kasih juga sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kecamatan Wagir dan Desa Jedong, Kabupaten Malang pada umumnya atas dukungan dan support pada kami untuk mencoba mengembangkan wilayah ini menjadi yang bermanfaat untuk pendidikan dan mudah-mudahan juga untuk wisata kelak. Saya tidak panjang lebar akan aja ini dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada hadirin semuanya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya sambutan oleh Direktur Utama PJT 1. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Raymond Valian STMT, kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati dari Yayasan Bina Patria yang menjadi rumah besar dari Universitas Tribuana Tunggadewi, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor hadir juga, para undangan yang saya banggakan, termasuk di dalamnya dari BPDAS Berantas Pekalian Sampean, serta undangan seluruhnya yang dapat bergabung di pagi hari ini, termasuk dari Muspika Kecamatan Wagir. Selamat datang Pak, silakan. Mari Pak Camat, silakan. Ya, salam kenal Bapak ya. Jadi mohon izin kami lanjutkan. Jadi pertama tentu selamat pagi, salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari Perum Jasa Tirta 1 merupakan kebahagiaan pada pagi hari ini bisa diundang oleh Universitas Tribuana Tunggadewi untuk bersama-sama mengikuti peletakan batu pertama dari pembuatan sekolah lapang sekaligus Agro Techno Entrepreneur Park, Pak ya. Jadi istilahnya susah Pak, Agro Techno Entrepreneur Park. Jadi kombinasi dari konservasi, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kewirausahaan. Tentu Perum Jasa Tirta 1 mengucapkan selamat kepada Bapak Rektor beserta jajaran dari Universitas Tribuana Tunggadewi atas pencapaian pada pagi hari ini. Dan yang kedua, setelah mengucapkan selamat, tentunya Perum Jasa Tirta 1 memberikan dukungan Pak terhadap kegiatan ini dan keberlanjutan dari Sekolah Konservasi Lapang dan Agro Techno Edu Park, Edu Entrepreneur Park.
Nggak boleh salah Pak Camat ini kalau nyebut ini. Jadi saya kira apa yang dilakukan ini tentu mendapat dukungan karena Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN yang kebagian mengurusi tata air di wilayah Sungai Berantas tentunya sangat berkepentingan dengan pelestarian lingkungan. Jadi secara terpisah saya bercakap-cakap dengan Prof. Fani dan juga tadi bersama Pak Kunto ya, kami punya gambaran bahwa tenaga kami yang melakukan kegiatan konservasi di 5 wilayah sungai di Indonesia, di Berantas, Bengawan Solo, Jeratun Seluna, dan Serayu Bokonto, serta Tobasahan, tidak tertutup kemungkinan kita akan ajak ke sini, Pak Eko. Jadi kita akan ajak ke sini, mungkin 3-4 orang sekali batch untuk sama-sama mendapat pelatihan bagaimana mengkonservasi tanah dan air. Jadi moga-moga ini jadi pelanggan pertama Pak untuk sekolah lapang. Kemudian yang ketiga, saya kira harapan agar sekolah lapang konservasi ini yang sekaligus merupakan Agro Techno Edu Entrepreneur Park dapat berkembang dan menjadi salah satu keunggulan dari Universitas Tribuana Tunggadewi, juga menjadi kebanggaan bagi Kecamatan Wagir, karena saya kira baru satu-satunya sekolah lapang konservasi ini ya di Kabupaten Malang di Kecamatan Wagir ini. Jadi moga-moga Pak Camat, kemudian juga Pak Kapolsek dan Ramil juga nanti bisa membanggakan ini sebagai salah satu yang menjadi pencapaian di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Selamat pagi, Tribuana Tunggadewi, dan saya kira saya teringat yang mengatakan bahwa setelah tidak ada pohon, setelah tidak ada mata air, manusia itu baru sadar kalau uang itu tidak bisa dimakan. Jadi saya kira ini merupakan pesan bahwa kita patut melestarikan kekayaan yang telah dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Sekali lagi selamat kepada Universitas Tribuana Tunggadewi, semoga ikhtiar kita mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan oleh Kepala BPDAS HL Berantas Sampean, yang terhormat Bapak Insinyur Kunto, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta jajarannya dari Universitas Tribuana Tunggadewi, yang kami hormati Direktur IJT 1 Pak Raymond. Ini ketemu lagi Pak, yang kedua kalinya mungkin kayaknya akan ketemu terus ini sama Pak Raymond nih. Saling sinergis dengan kegiatan BPDAS HL Berantas Sampean. Yang kami hormati Bapak Camat Wagir beserta jajarannya, yang kami hormati dari Bapak Polsek ya, beserta jajarannya, dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan tak lupa juga khusus dengan Profesor Wani, ya. Selamat ketemu lagi Pak. Ini memang semangatnya cukup menggebu-gebu Pak, saya tahu Pak Wani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan puji syukur kita semua dapat hadir sini dalam keadaan sehat dalam kondisi yang kita pandemi COVID ini. Ya, kita berharap kita terus berhati-hati Bapak. Kami jadi pemerintah, bagian dari aparat. Pada kesempatan ini juga mohon tetap menjaga protokol kesehatan Pak. Apalagi kondisi kayak gini memang membahayakan, karena kami dari untuk sharing info saja Pak, sebenarnya terkait pandemi ini banyak sekali Pak sudah makan korban di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak. Itu baru saja 2 minggu yang lalu Pak, salah satu direktur kami Pak di Direktorat Jenderal BPDAS itu ya wafat karena terkena COVID ini. Jadi kami memang sangat berhati-hati sekali ya pemerintah
Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau mungkin kalau akan ada berkunjung ke kantor kami, terpaksa kami agak ketat Pak, karena memang aturan dari pimpinan kami 5 tamu harus ada rapid paling enggak antigen. Ini jangan nanti dikira nanti kalau ada teman-teman di sini kalau beda kayak dipersulit. Jadi memang itu udah protokol dari kementerian karena klaster kami di Kementerian LHK termasuk klaster Pak. Jadi kami juga di kantor kami sudah 12 orang Pak. Yang COVID ini sudah 12 orang tapi alhamdulillah tinggal satu yang masih belum sehat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan juga tak lupa selamat kepada Bapak Rektor Tribunanu Tunggal Dewi beserta jajarannya Pak Wani ya dengan rencana pembangunan sekolah lapang konservasi tanah dan agro edutechnopark ini ya. Kami dari BPD Sahel Berantas Sampean sebagai UPT di provinsi dari UPT KLHK yang menangani bidang pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lindung tentu sangat menyambut baik Bapak dan mendukung dari program pendirian sekolah lapang ini. Karena memang terkait dengan tupoksi kami itu pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lindung. Kami sangat berterima kasih Pak kalau ada sekolah lapang ini. Nanti kami akan sinergi Pak, akan sinergi masuk kegiatan-kegiatan kami tidak ada masalah, kami akan dukung sekolah ini karena memang terutama karena selama ini kalau kami boleh share info, kita tuh ada stigma Pak Raymond di WJT Pak Ekuto, stigma RAL gagal. Jadi dianggap tuh RAL itu kemanfaatannya terutama kemanfaatan untuk masyarakat itu gagal. Ya, terus terjadi banjir, tanah longsor yang terus perekonomian masyarakat juga tidak terbantu. Nah ini juga salah satu mungkin masukan aja Pak, ini boleh sekolah lapang terkait dengan teknis-teknis konservasi tanah dan air ya, terus pembangunan sistem agroforestry gitu ya paling enggak kalau di bidang kehutanan. Tak lupa juga Pak Rektor atau Pak Wani ya sebagai masukan mungkin dalam sekolah lapang ini dimasukkan juga konten bagaimana pengembangan kelembagaannya. Jadi kelemahan kegiatan pemerintah itu dalam prakondisinya Bapak Ibu sekalian menurut kami prakondisi menyiapkan masyarakat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sivil, kegiatan-kegiatan kayak konservasi tanah dan air ini kan pasti mengikut sertakan masyarakat atau kelompok masyarakat setempat. Nah, ini tidak akan berlanjut manfaatnya kalau memang kelembagaannya ya kalau kita bicara kelembagaan itu kan ada 3 ya aturan main, lembaganya sendiri mau kayak apa kelompok taninya dan pengembangan SDM-nya sendiri. Nah ini mungkin yang harus masuk juga di sini di kurikulum sekolah lapang ini. Nah ini saya yakin akan berhasil Pak. Kalau fisik-fisik itu mudah. Fisik-fisik itu mudah, kami gampang Pak Rahman ya Pak ya. Kalau program kami semua bisa masuk sini. Kayak pembuatan bangunan konservasi teknis ya, dam penahan, gali plak sebagai percontohan kami mudah. Terus untuk vegetatifnya bisa dengan agroforestry kita bisa masuk Bapak Ibu bisa semuanya akan kita bantu karena itu membantu cuma paling enggak dengan sekolah lapang ini bisa memberikan andil menghapus itu loh tadi ya saya harap stigma RAL gagal jadi masyarakat benar-benar dapat manfaatnya Pak dari kegiatan konservasi tanah dan air baik sipil maupun teknis. Nah ini kami harap gitu Pak jangan lupa untuk pengembangan kelembaganya diajarkan karena terus terang mohon maaf tadi saya tidak menyapa Pak CDK dari Malang Pak Sabto karena saking kenalnya Pak ini adik kelas saya padahal sering ketemu Pak tadi mohon maaf Pak Sabto. Nah ini kami kegiatan banyak sangat membutuhkan dari CDK karena penyuluh-penyuluh ada di situ Pak Sabto ya
Nah, notabene nanti mungkin penyuluh-penyuluh ini bisa jadi tenaga pendamping sini yang mereka benar-benar ahli dalam pengembangan kelembagaan ya Pak Sabto ya. Nah ini kelemahan BPDAS itu dalam pengembangan kelembagaan kami akuin Pak. Jadi kami banyak kegiatan banyak. Tapi untuk berkelanjutannya itu agak susah karena ya itu karena pengembangan kelembagaannya tidak pas. Nah kami sekarang lagi mendorong itu bagaimana memprakondisikan kelembagaannya itu. Jadi dengan sekolah lapang ini kami harap ada juga kurikulum Bapak untuk pengembangan kelembagaan ini. Kalau fisik saya kira mudah saja. Teman-teman itu udah biasa ya kalau ini. Ya udah untuk fisik ya kami nanti akan masuk Pak. Banyaklah kegiatan Pak sebagai percontohan kalau mengenai apa namanya untuk ini kan sekolah konservasi tanah ya bisa sipil teknis tadi, jam penahan, gali plak segala dan macam-macam bentuk untuk teknis konservasi tanah air, untuk vegetatifnya dan udah untuk pemberdayaan masyarakat ini kan juga mengikutkan pemberdayaan masyarakat sini Pak ya saya kira Pak ya. Ya kami bisa masuk seperti apa namanya KBR Pak, kebun bibit rakyat itu membuat persemaian yang dikelola oleh masyarakat nanti di wilayah mereka atau juga dengan kebun bibit desa. Nah ini nanti kalau memang akan kita survei kalau lokasinya nanti mungkin dibantu dengan Pak CDK Malang, Pak Sabto, Pak CDK Malang masuk ke ya kegiatan-kegiatan itu di sini nanti kita akan masuk pasti kita akan masuk ke sini kita dukung ini selain ini karena memang kami ingin ya tadi sekolah lapangnya juga bentuknya kayak percontohan kan Pak kayak pasti menjadi model yang nanti juga akan memberikan dampak saya harap memberikan dampak jadi yang stigma RHL itu yang sekarang LHK dianggap gagal dalam RHL itu akan pelan-pelan pupus dan ini ya saya harap kita sinergis lah Pak dari Tribunal Tunggal Dewi ya, nanti target dari kegiatan-kegiatan pemerintah terutama di KLK akan lebih bisa berhasil lah. Ya mungkin itu saja dari kami intinya Pak Rektor, Pak Wani jajarannya intinya kami siap Bapak mendukung ini dengan kegiatan-kegiatan ini cuma memang kami tidak leluasa ya dalam konteks yang yang kegiatan yang besar gitu yang sifatnya multi year. Multi-years, namanya kami punya, contohnya kami sudah ada kerjasama Pak Remon atau Pak Rektor dengan UB, dengan UMM itu kami membuat UPSA, UPSA, unit percontohan usaha pelestarian sumber daya alam. Di dalamnya itu ya kita sistem pengelolaan lahan sesuai kemampuan tadi Pak, kemampuan lahan dan kesesuaian lahannya itu dengan sistem agroforestry ataupun agropastur. Nah, itu kami udah ada Pak tahun kemarin Pak. Nah itu kita biayai selama 3 tahun Bapak. Jadi ada pelaksanaannya tahun pertama, terus pembayaran ke-1 sampai pembayaran kedua. Itu kita biayai, istilahnya multi year. Nah mungkin kalau itu kita tidak bisa Pak masuk ke situ kalau sistemnya multi year. Paling kita parsial-parsial tadi kayak buat dam penahan gitu ya, konservasi teres, terus jadi parsial-parsial gitu, terus KBR, kebun bibit rakyat, KBD, atau nanti kami membantu bibit produktif ke sini juga bisa Pak. Kita ada istilahnya membagi-bagikan bibit produktif, tapi itu sifatnya tidak bisa multi years. Nah kalau sifatnya multi years itu kami nanti butuh Pak, kayaknya Pak Bambang, Pak Wani sudah lewat surat Bapak Rektor ya ke pusat, kayaknya saya udah lihat itu mohon ada kayak MOU Bapak. Ya, kalau ada payung MOU-nya itu kami bisa masuk. Pokoknya kegiatannya sifatnya multi years tadi karena di UB sudah ada payung hukum atasnya itu MOU dengan Menteri atau Pak Sekjen, di UMM juga. Nah kami leluasa Pak Rektor bisa masuk kalau Bapak bisa tembus sampai ke sana, kami lebih leluasa lagi untuk masuk ke kegiatan sekolah lapang ini. Baik Bapak Ibu itu mungkin dari kami, lebih kurangnya saya mohon maaf, sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga sekolah lapang ini dapat berkelanjutan Bapak dan selamat sekali lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak.
Bapak Ibu, berikutnya sambutan oleh Ketua MKTI Komisariat Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Didi Suprayogo MSc, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Rektor Unitri, kemudian Bapak Muspika, kemudian Bapak Kepala Balai BPDAS, Bapak Ketua Perum Jasa Tirta, Bapak Direktur, ngapunten, dan Bapak Ibu para undangan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, ngapunten sangat. Tadi 8:30 terus 8:30 itu sudah masuk di Dalisodo. Terus kemudian puter-puter nyari lokasi di sini. Sehingga alhamdulillah bisa sampai ke sini. Kemudian terkait dengan masyarakat konservasi tanah dan air, tentunya kami bersama dengan BPDAS tentunya ini, dan tentunya Jasa Tirta juga, ini adalah sesuatu yang kelihatannya di Jawa Timur atau di Indonesia mungkin baru ada di sini gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang menjadikan langkah kegiatan-kegiatan konservasi tanah dan air di masa depan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita tuh masih bisa prihatin terus begitu. Prihatinnya itu setiap hari berita di TV itu banjir, longsor, dan seterusnya. Dan ini kelihatannya permasalahan-permasalahan seperti ini itu juga sebenarnya sama saja dengan permasalahan pandemi COVID. Karena itu juga kalau kita cermati berita-berita yang telah ada, itu juga berapa saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah-musibah yang setiap hari kalau kita lihat berita itu luar biasa. Nah tentunya ini hal-hal yang seperti ini langkah yang perlu dilakukan, ini saya nyitir punyanya Pak Raymond saja, yaitu adanya suatu perubahan perilaku. Karena tidak bisa kita itu sesama orang dewasa diperintah-perintah. Tetapi sesama orang dewasa itu saling menyadari bahwa menjaga sumber daya alam itu sangat penting. Itu harus berangkat dari hati nurani itu. Nah kemudian yang kedua adalah untuk terjadi perubahan perilaku ya tentunya harus ada contoh. Dan ini merupakan titik awal kalau menjadi sekolah lapangan, karena sekolah lapangan itu adalah belajar bersama, kemudian memikirkan bersama, kemudian mencarikan solusi bersama, kemudian ada contoh-contoh yang bersama. Tentunya dari BPDAS juga sudah sebenarnya ada UPSA itu sudah beberapa tempat, itu juga BPDAS juga sangat bekerja keras untuk memberi contoh-contoh yang seperti ini. Tentunya ini juga menjadi suatu di lokasi ini, alhamdulillah dari Universitas Tribuana telah merintis untuk kegiatan seperti ini. Dan kalau nggak salah ini adalah mimpinya Profesor Wani Hadi Utomo. Sebenarnya beliaunya ini adalah guru saya gitu. Sayanya hanya dulu diciprati ilmu, wis saya pensiun terus no gitu, kira-kira begitu. Nah untuk itu tentunya kami sebagai masyarakat konservasi tanah dan air, namanya masyarakat itu kan yang penting guyub rukun ya Pak. Jadi kita namanya Pak Guyuban begitu, ya tentunya kita Pangayu Bagio kegiatan daripada pada hari ini
Dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat konservasi tanah, ini kebetulan Dewan Pakar kami, ketuanya itu adalah Pak Raymond. Jadi ya nanti tanya saja Pak Raymond sebagai pakarnya gitu. Saya kan hanya ketuanya, yang pakarnya beliaunya gitu. Nah, untuk itu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat konservasi tanah dan air ya, pertama mungkin nanti kami bisa mendukung untuk kurikulum, namanya sekolah itu perlu ada kurikulum. Nah, kemudian selain kurikulum juga tentunya apa hal-hal yang perlu dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan sekolah lapangan. Pengalaman kami bersama dengan USED dan sebagainya, itu sekolah lapangan ini biasanya adalah sekolah bersama masyarakat, ya kira-kira anggotanya 25 per angkatan begitu. Nah, kemudian belajar bersama, memutuskan bersama, kemudian mendesain bersama, mencarikan solusi-solusi bersama. Nah, dari situ diharapkan terus pengalaman-pengalaman ini menjadi apa itu istilahnya orang yang pemicu di tempat yang lain, sehingga kalau sudah mungkin di sini menjadi pusat sekolah lapangannya, dan setelah dari sini kemudian bisa menyampaikan di tempat-tempat lain, sehingga itu menjadi efek domino kepada masyarakat yang lain. Nah, dari situ sekarang ini juga zamannya sertifikasi. Nah, mungkin nanti kalau dari Unitri setuju gitu ya, nanti kami juga akan mendukung siapa yang sudah sekolah dari sini, kemudian tentunya dari MKTI mencoba untuk membuat sertifikasi sehingga orang-orang yang sudah belajar di sini tersertifikasi dan itu bisa mendampingi ke masyarakat yang lain, dan itu kita upayakan sedemikian rupa ke depan, dan tentunya kita diseminasikan baik di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional untuk kegiatan kita. Saya rasa itu dari kami, dari masyarakat konservasi tanah. Sekali lagi ngapunten sangat terlambat, tentunya tidak menyebabkan hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu selamat kepada Prof. Eko sebagai rektor daripada Unitri, dan semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami diundang, kami diikut sertakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan oleh Camat Wagir yang terhormat Bapak Hendra Tri Cahyono, SOS MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Unitri, beserta jajaran atau sisitas akademi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Jasa Tirta PJT 1 ya, yang berkenan hadir, selamat datang Pak ya. Yang saya hormati Bapak BP Das Brantas ya, BP Das betul ya, yang juga hadir. Yang saya hormati rekan musiknya Pak Pur dan seluruh Ketua MKTI ya, Kabupaten Malang ya. Aduh, Jawa Timur mana? Yang saya hormati pula dan seluruh hadirin ya yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmatan kesehatan ya, kesempatan dan kekuatan walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita masih tetap eksis Pak ya, untuk tetap menjalankan aktivitas kegiatan rutinitas kita, walaupun beberapa hal dalam aspek kehidupan masyarakat ya
ini banyak dibatasi. Bahkan pada saat-saat ini ya, hari ini pun kita masih dalam suasana PPKM tahap kedua, Pak ya. Ini kan kemarin dari Unitri kan mengagendakan sebelumnya ya, kan ada mengalami penundaan karena PPKM masih dalam suasana PPKM. Tidak tahunya diperpanjang, namun tidak ditunda Pak ya. Ya karena beberapa hal memang kegiatan ini mau nggak mau tetap dilaksanakan ya, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, seperti sudah diterapkan kewajiban protokol kesehatan. Cuma kapasitas ruangan ini Pak yang saya khawatirkan gitu ya. Ya. Kan kita juga membatasi kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi kerumunan ya. Paling tidak dibatasi sampai tidak lebih 50. Itu pun juga memperhatikan tempat ya, tempat kapasitas tempat itu. Namun nggak apa-apa ya, berhati-hati, tetap berwaspada, tetapi kita selalu beraktivitas tetap memperhatikan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Dalam kesempatan hari ini ya, atas nama pimpinan di wilayah, kami menyampaikan terima kasih dan ucapan selamat Pak ya, karena di salah satu wilayah kita ya di desa Dalisodo ini mendapatkan kesempatan untuk dilaksanakan program sekolah lapang konservasi tanah ya dan agro teknopark, agro edu teknopark gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Kalau saya konservasi tanah mungkin tahu ya Pak ya, yang tapi istilah yang ini yaitu itu tujuannya apa, terus kedepannya itu yang diharapkan apa. Yang jelas ini positif ya, yang jelas positif dan kami ucapkan terima kasih. Saya pikir tidak salah Pak di wilayah kita ini untuk dilaksanakan kegiatan semacam ini, karena kalau melihat kondisi geografis atau topografi, mohon maaf ya kalau keliru mengucapkan istilah-istilah ini ya, wilayah kita kan hampir sebagian besar ya, ini kan hampir 60% itu kondisinya berbukit-bukit Pak ya, berbukit-bukit, juga didominasi kondisi lahan itu banyak lahan kering gitu ya, terutama di wilayah-wilayah kita di sebelah barat, termasuk Dalisodo ini barat juga utara gitu ya, juga ada desa Sumber Suko ya, Sukodadi. Jadi di Kecamatan Wagir ini ada 12 desa. Ya. Kalau sebelah timur ini langsung berbatasan dengan kota, kalau sebelah barat ini berbatasan dengan lereng Gunung Kawi ya, Gunung Kawi yang juga didominasi lahan-lahan dari perhutani ya, lahan-lahan kehutanan. Juga bapak-bapak juga bisa mirsani di sini kondisinya seperti ini. Jadi kalau memang dilaksanakan kegiatan ini juga tepat sekali terutama dalam rangka ya sebagaimana tujuan dan manfaat terkait dengan konservasi tanah, pengolahan tanah ya, juga mungkin juga agrotechnopark ini kan juga upaya kita ke depannya menginginkan adanya kelestarian alam gitu ya, kelestarian hutan gitu. Juga bagaimana masyarakat di wilayah kita ini bisa termotivasi, bisa sadar ya, bisa peduli terkait dengan kelestarian alam ya, kelestarian lingkungan hidup di wilayah ini gitu ya. Apalagi di masa-masa seperti ini Pak ya, kita kan sudah memasuki masa penghujan ya, dan di wilayah kita ini istilahnya juga daerah rawan bencana juga ya, karena tekstur hutannya seperti ini ya. Beberapa kali kita mendapatkan beberapa kejadian tanah longsor gitu ya di beberapa tempat ya, terutama akses-akses jalan itu juga sempat tertimbun ya, sehingga juga menghambat aktivitas kehidupan masyarakatnya. Namun di sini sudah ada sistem koordinasi dalam rangka penanggulangan seperti itu ya. Ya, tentunya setiap ada kejadian pasti kita monitoring, kita pantau sehingga dalam kesempatan awal itu bisa tertangani dengan lebih baik lagi.
tentunya dengan adanya kegiatan seperti ini kan bisa memberikan edukasi ya, bisa memberikan wawasan masyarakat ya, sehingga kerawanan-kerawanan yang timbul di wilayah kita terkait dengan potensi longsor ya, ini bisa diperkecil ya, tentunya bagaimana kedepannya ya terkait masalah ini, tentunya bapak-bapak ya dari Sivitas Akademi Universitas Tribuana ini sangat paham sekali. Tentunya dalam kaitan sekolah lapangan ini ya, yang penting kan bagaimana keterlibatan masyarakat Pak ya, keterlibatan masyarakat ya. Ini kan mengedukasi masyarakat juga seperti ya, kedepannya bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat kita ini bisa lebih sadar peduli gitu ya, terutama di tanah-tanah milik perhutani kan juga ada kerjasama dengan masyarakat dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan itu ya, sehingga masyarakat pun juga turut menikmati ya. Di sisi lain ya juga di sisi lain bagaimana mereka juga ada kepedulian dalam menjaga kelestariannya, juga bagaimana upaya untuk konservasi tanahnya seperti itu. Sehingga harapan kita tentunya ya ini bisa menjadi salah satu solusi ya walaupun nanti masih butuh waktu yang panjang ya, bagaimana kondisi wilayah kita ini bisa diperkecil ya dalam kejadian-kejadian yang berpotensi adanya bencana gitu ya. Dan tanah-tanah kita tentunya karena banyak tanah kering juga ya, tentunya juga kita juga mengembangkan komoditas yang berpotensi di wilayah kita ini ya. Kita ada potensi cengkeh di sini juga, kopi ya dikembangkan kalau di daerah sekitar Sumber Suko, Dalisoto ini juga sudah ada pengembangan kopi ya, kopi kawi gitu ya. Itu ini juga kita rintis, ini kerjasama perhutani. Ada ya dari perhutani sini? Enggak ada. Ada ya. Oh, ya itu ya. Sekali lagi Pak Rektor ya, saya terima kasih ya atas nama wilayah. Ini mungkin bisa berkelanjutan Pak ya, bisa berkelanjutan ya, yang tidak hanya di tahun ini, sehingga nanti kesinambungan program ini masih bisa berkelanjutan. Dan harapan saya tentunya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya, penuh keberkahan ya, dan bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas, tidak hanya di Dalisodo ya, karena kita juga ada beberapa daerah yang memang kondisinya seperti ini ya, itu ada di Sukodadi, Sumber Suko gitu ya, juga kondisinya seperti itu. Saya itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya yakni acara inti, penanaman bibit tanaman tahunan secara simbolis. Namun sebelumnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sugeng Rusmiwari MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mohon izin kami memimpin doa dengan secara Islam. Kemudian bagi yang beragama selain Islam, monggo dipersilahkan dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan dengan doa ini niat yang sangat mulia, yaitu pendirian Agrotechnopark diridhoi oleh Allah SWT dan diberkahinya, serta dalam situasi pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita tercatat menegakkan tauhidnya, dan yang lebih penting lagi selalu dalam hidayah Allah SWT. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
Man dzallati yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum penanaman bibit tanaman tahunan secara simbolis, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video rencana pembangunan Agro Technopark di Wagir.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian acara pada siang hari ini. Kami atas seluruh panitia acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami undur diri, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanaman bibit tanaman tahunan secara simbolis langsung akan kita lakukan di luar ruangan. Nanti untuk Zoom-nya bisa ngikutin ya Pak. Untuk Bapak Ibu yang bergabung di Zoom bisa mengikuti dari kampus atau dari rumah masing-masing untuk melihat secara simbolis penanaman bibit tanaman tahunan di lahan yang ada di Wagir, Kabupaten Malang. Ada siapa Pak yang gabung di Zoom Pak? Banyak. Kamera langsung ke sana. Kita harapkan Pak Rektor, Direktur Jasa Tirta, DAS, Pak Camat, MKTI untuk menanam secara simbolis, nanti akan kita kasih nama tanaman, nama beliau. Monggo. Nanti Pak. Oh no. ngajak Jan. Gue dilali di Zoom, anak pas gue sepatu kan lah. Bakul sepatu keliling Tegalan. Jadi repot. Nek lah. Wah, ini. Oke. Oke. Kayak sini di itu kameranya mburi apa? Harap. Loh, ketok, Pak. Apple itu kayak kadar kan.
Ayo. Mau Pak Rektor. Wow. Wes ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Bismillah, hari ini kita buka rencana Agro Teknopark, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Insya Allah 2 tahun lagi akan menjadi daerah yang menarik perhatian masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan di sana. Jadi ngomong enak-enak sepatu. Enggak, bongkar pakai doser apa sabul biasa? Doser. Oh, doser. Rektor dulu. Rektor dulu lah. Nanti Pak Rektor kita dampingi. Yang paling tua juga. Pak Rektor mana Pak? Terus tadi fotonya foto dari sana live ini sedang kita Jasa Tirta. Nah, Jasa Tirta Mas Remon. Ngambilnya bisa ini. Kalau bareng-bareng enggak ya, Mbak? Dari sana ya. Baik Bapak, kita mulai. Bapak kita mulai. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita akan menanam pohon, semoga berguna untuk anak kita dan tumbuh dengan baik. Dimulai, silakan Bapak-bapak untuk lihat kamera sebentar Pak. Lihat kamera ini Pak. 1, 2, 3.
Terima kasih. Buat bro, buat. Nggak perlu, nggak apa-apa. Live sini. Sekarang bukan di kelas bukan ya. Ya gitu. Kelihatan Pak. Oh ini loh, wah. Iya, karena kalimat ini kuali. Parah. Parah itu. Parah kan? Iya. Parah. Belum. Satu 4,5 ini. Ya Pak, ada Bapak. Satu, dua. Bisa dibuka. Buka lah. Enggak, nanti jadi tadi seremonial. Oke, tiga Pak. Dah. Boleh lagi Pak, kayak 1, 2, 3. Semoga tumbuh. Itu direkam tapi ya. Rekam YouTube langsung Pak. Ayo. Oh, live. Pasar iya. Ini Zoom langsung Pak soalnya. Live Zoom. Bisa dicontohin, bisa dicontoh Mas. Wah, masuk. Oh, Pak Amir. Mana nama Pak? Coklat. Coklat ya Pak? Matoa. Iya, jadi sudah. Asli. Masuk dewe. Sekarang gimana? Dengan nangis. Mas ini gue kamera sing ini mah kamera sampai minyak kali. Kamera Bayu. Ya. Tak gak no power lagi sing. Foto nih lo. Saya diberi kemanusiaan bagaimana saya membuka peluang banyak di Indonesia. Saya tahu kendalanya memang angel, tapi kita tetap harus masyarakat. Selamat hari. Tandon untuk menara panjang ini. Memang ya. Ini kecil Pak. Saya masih saya di
Saman rola. Oh. Lagi ini masih. Sudah mau Mbak, terima. Ini adalah sekarang mau. Ya, sekarang ini. Kelas ya. Bapak Ibu, jadi ini adalah lahan kita yang tadi sudah dilakukan penanaman secara simbolis. Di sini ada punyanya Pak Rektor ini. Kemudian ada PJT 1. Pokoknya pejabat-pejabat yang tadi diundang semuanya melakukan penanaman secara simbolis. Habis ini kegiatannya sudah selesai. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lahan kita yang ada di Wagir ini sekitar 8 hektar yang nanti akan dibangun seperti yang tadi di video seperti itu. Jadi rencananya dimulai tahun ini. Tahun 2022 sudah bisa dibuka. Jadi undangannya di sini banyak banget. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini acara penanaman secara simbolisnya sudah selesai, mungkin tinggal acara sama-sama aja. Jadi untuk Zoom-nya mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya semoga pembangunan kita segera terrealisasi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kan langsung YouTube, kan YouTube ono. Mbah kok ngerti.